kami di sini akan mempresentasikan tentang level berpikir siswa dan cara mengatasi pemikiran matematika siswa. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian berpikir dan berpikir matematika. Kedua, macam-macam level berpikir matematika. Ketiga, cara mengembangkan kemampuan berpikir matematika siswa. Yang keempat, cara mengatasi pemikiran matematika siswa. Pengertian berpikir dan berpikir matematika. Menurut Rasmussen, berpikir adalah suatu aktivitas mental dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan menurut Ibrahim dan Moore, berpikir adalah kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasarkan inferensi atau pertimbangan yang rasional. Kedua pengertian berpikir tersebut masih bersifat umum. Pengertian berpikir dalam bidang matematika dikemukakan oleh Sumarno sebagai melaksanakan kegiatan atau proses matematika atau dialogmatik atau tugas matematika. Dari beberapa pengertian tersebut, maka berpikir matematika dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau dalam melaksanakan proses matematika atau tugas matematika. Materi yang kedua yaitu level berpikir matematika. Ditinjau dari kedalaman atau kekompleksan kegiatan matematika yang terlibat, itu ada dua macam. Yang pertama, berpikir matematik tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu meliputi pemahaman tingkat tinggi, baik rasional, relasional, fungsional, dan knowing. Berpikir kritis, matematis, dan intuitif. Yang kedua yaitu berpikir matematik tingkat rendah. Berpikir tingkat rendah itu meliputi pemahaman tingkat rendah seperti mengenal dan menghafal rumus serta menggunakan perhitungan rutin baik mekanikal, komputasional, instrumental, dan knowing how to. Sedangkan berdasarkan jenis kemampuan dalam matematika itu ada 6 macam. Yang pertama, pemahaman konsep secara umum meliputi mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika. Yang kedua, pemecahan masalah. Pemecahan masalah tidak termasuk pada kegiatan rutin, maka jenis ini termasuk berpikir matematis tingkat tinggi. Yang ketiga, penalaran dan pembuktian. Penalaran merupakan proses pencapaian kesimpulan logis. Pembuktian merupakan argumentasi logis yang menetapkan kebenaran suatu pernyataan. Yang keempat yaitu komunikasi, yang kelima koneksi, dan yang keenam representasi. Materi berikutnya yaitu cara mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Meningkatkan daya pikir ditujukan untuk mengembangkan kualitas berpikir siswa agar dalam proses perkembangan kognitifnya memperoleh peluang yang optimal untuk berkembang secara optimal pula. Walaupun belajar itu selalu mengandung kegiatan berpikir, tetapi guru harus mempunyai segudang cara pembelajaran yang bervariasi untuk melatih kemampuan atau daya pikir siswa secara terprogram. Untuk memprogram keterampilan berpikir siswa tersebut, terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan, antaranya yaitu mind mapping. Teknik mencatat dengan pemetaan pemikiran, yaitu cara yang paling mudah untuk memasuk informasi ke dalam otak dan untuk kembali mengambil informasi dari dalam otak. Pemetaan pemikiran merupakan teknik yang paling baik dalam membantu proses berpikir otak secara teratur karena menggunakan teknik gratis yang berasal dari pemikiran manusia yang bermanfaat untuk menyediakan kunci-kunci universal sehingga membuka potensi otak. Selanjutnya yaitu dengan teknik lateral thinking. Menurut Edward de Bono, lateral thinking adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Selanjutnya yaitu dengan cara brainstorming atau sumbang saran.
Menurut Effendi, teknik brainstorming merupakan salah satu cara mendapatkan sejumlah ide yang mudah dan menyenangkan para pesertanya. Teknik berikutnya yaitu creative problem solving. Menurut Nur Cahyo, dalam artikelnya mengatakan model creative problem solving adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan kreativitas. Siswa mampu memecahkan permasalahan dengan diberikan rangsangan terlebih dahulu, sehingga siswa mampu menentukan pilihan terbaik. Selanjutnya yaitu materi tentang bagaimana cara mengatasi pemikiran matematika siswa. Untuk mengatasi pemikiran matematika siswa dapat dilakukan dengan upaya mengembangkan kemampuan berpikir matematika siswa. Komponen penting dari upaya guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa yaitu yang pertama, strategi guru dalam mengungkap metode penyelesaian yang digunakan siswa. Strategi mengungkap adalah upaya guru untuk memfasilitasi kemungkinan terungkapnya kemampuan siswa melalui berbagai pertanyaan yang diajukan pada kelas atau kelompok selama proses penyelesaian soal berlangsung. Kedua yaitu strategi guru dalam upaya mendorong peningkatan pemahaman konsep atau masalah yang dihadapi. Strategi mendorong adalah upaya guru yang dimaksudkan untuk mendorong siswa pada saat mereka mencoba menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu mengembangkan daya berpikir matematik siswa. Strategi mengembangkan dalam hal ini adalah suatu upaya guru untuk memfasilitasi siswa agar kemampuan berpikir matematik mereka bisa meningkat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.